Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Jumpa lagi dengan Ibu Guru pada pembelajaran kali ini. Ibu akan menyampaikan tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran yang kedua. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan yang harus kalian lakukan 3M. Biasakan mencuci dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. 2. Biasakan menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah. 3. Biasakan untuk menghindari kerumunan massa atau social distancing. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini: 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan perbedaan dari teknik montase, kolase, mozaik, dan aplikasi dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan pengetahuan baru yang diperoleh dari teks bacaan dengan terperinci. 3. Setelah melakukan percobaan, siswa mampu menjelaskan hubungan antara tekstur permukaan benda dengan gaya gesek dengan tepat. 4. Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Keragaman budaya menghasilkan keragaman karya seni. Salah satu contoh karya seni berupa seni rupa. Anak-anakku sekalian, marilah kita amati gambar karya-karya seni rupa yang kreatif berikut ini. Gambar ini menunjukkan karya montase. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya montase? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, montase adalah komposisi gambar-gambar yang dihasilkan dari percampuran unsur beberapa sumber. Depdiknas 2001. Karya montase dihasilkan dari memposisikan beberapa gambar yang sudah jadi dengan gambar yang sudah jadi lainnya. Gambar rumah dari majalah kemudian dipotong yang hanya diambil gambar rumahnya saja, kemudian ditempelkan pada permukaan alas gambar. Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari karya montase. Kita amati karya seni rupa yang lain, yaitu karya seni rupa kolase. Pengertian kolase menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, kain, kertas, kayu, yang ditempelkan pada permukaan gambar. Depdiknas 2001. Kolase juga merupakan karya seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam selama bahan dasar tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar lain yang akhirnya dapat menyatu menjadi karya yang utuh dan dapat mewakili ungkapan perasaan estetis orang yang membuatnya, sehingga menjadi karya seni rupa dua dimensi yang dirangkum dapat digolongkan atau dijadikan bahan kolase. Selanjutnya, kita amati gambar berikut. Gambar karya seni rupa mozaik. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya mozaik? Dan apa perbedaannya dengan karya kolase?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan kertas berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Depdiknas 2001. Pengertian mozaik yaitu pembuatan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan yang sengaja dibuat dengan cara dipotong-potong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem. Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kayu. Lihatlah hasil karya seni aplikasi berikut ini. Gambar ini menunjukkan hasil karya seni aplikasi kain pada tas. Menurutmu, bagaimana cara membuat karya seni aplikasi? Setelah membaca buku tema, kalian tentu dapat membedakan karya montase, kolase, aplikasi, dan mozaik. Keempat jenis karya tersebut dibuat dengan teknik tempel. Cara membuat karya montase, cara membuat karya kolase, cara membuat karya mozaik, dan cara membuat karya aplikasi kalian dapat membaca secara cermat dalam buku kalian. Selanjutnya, ayo membaca pada teks berikut dengan judul Percantik Dekorasi Ruang Tamu dengan Seni Mozaik. Mozaik merupakan seni dekorasi dengan merangkai kepingan-kepingan bahan berwarna seperti keramik, batu, atau kertas. Kepingan-kepingan bahan itu disusun sehingga membentuk suatu gambar. Seorang desainer interior bernama Alexis Teshak sukses mempercantik tampilan dinding rumahnya dengan karya mozaik bergambar pohon. Sebelum merangkai kepingan-kepingan keramik, Alexis Teshak terlebih dahulu membuat sketsa gambar pohon di dinding rumahnya. Ia kemudian menempelkan kepingan-kepingan keramik berbagai macam warna seperti hijau, oranye, dan coklat, hingga terbentuklah gambar pohon yang unik dan mempesona. Kalian dapat melihat gambar tersebut cantik sekali dan sangat indah. Karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik menggunakan aneka bahan. Bahan yang dapat digunakan misalnya kertas, biji-bijian, bulu binatang, kain, kaca, atau keramik. Setiap jenis bahan akan menghasilkan tampilan berbeda. Tekstur karya juga berbeda. Ada yang bertekstur halus, sebaliknya ada pula yang bertekstur kasar. Secara umum, ada 2 macam tekstur permukaan benda, yaitu kasar dan halus. Setiap jenis tekstur memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung peruntukannya. Kaca yang bertekstur halus bermanfaat supaya dapat memantulkan cahaya lebih baik. Sebaliknya, ban kendaraan bertekstur kasar. Kalian dapat mencoba percobaan sebagai berikut. 1. Siapkan beberapa pulpen atau pensil. Kumpulkan benda-benda itu dari rumah kalian. 2. Setelah terkumpul, rabalah permukaan setiap benda, kemudian peganglah satu persatu. 3.
Bandingkanlah hubungan kelicinan permukaan benda dengan kemudahan memegang benda tersebut. 4. Catatlah hasil kegiatanmu. Semakin licin permukaan suatu benda, semakin sulit benda tersebut untuk dipegang. Sebaliknya, benda mempunyai permukaan kasar semakin mudah untuk dipegang. Kekasaran dan kelicinan permukaan benda mempengaruhi nilai gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh suatu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda. Contoh gaya gesek misalnya, gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah. Selanjutnya, kalian dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya bagi manusia? 2. Mengapa permukaan ban kendaraan dibuat kasar? Selanjutnya, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa persamaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Dan yang terakhir, apa perbedaan karya kolase, montase, aplikasi, dan mozaik? Diskusikanlah dengan anggota keluargamu di rumah. Selanjutnya, identifikasilah pemanfaatan gaya gesek di lingkungan rumahmu bersama dengan orang tuamu. Anak-anakku, tetap semangat belajar. Disiplin adalah salah satu karakter anak hebat. Kumpulkan tugas kalian dengan tepat waktu. Semoga pandemi segera hilang dari bumi Nusantara. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.